Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semua? Sehat. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Ketua kelas minta tolong dipimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama yang meyakinkan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Edwin sudah berdoa. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ibu panggil satu-satu ya. Ade, Balkis, Dea Putri, Dwi Kurnia, Muhammad Arya, Nuril Ismaili, Safiro Ermisa. Anak-anak, untuk pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan kontrak belajar yang harus kalian pahami dan kalian cermati agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Kontrak belajarnya adalah yang pertama, peserta didik harus berseragam rapi dan sopan. Semua sudah berseragam rapi ya? Yang kedua, peserta didik dalam bercanda atau membuat kericuan saat guru memberikan materi pelajaran. Jadi tidak boleh rame ya. Untuk kontrak pembelajaran sudah bisa dipahami? Oke, terima kasih. Nah, biar lebih semangat ya, kita diajarin dulu ya anak-anak. Supaya lebih semangat. Biologi. Ilmu alam, cinta alam, melestarikan alam. Yes, yes, yes. Sudah semangat untuk menerima pembelajaran hari Ini. Oke. Anak-anak masih ingat nggak pelajaran minggu kemarin? Masih. Ya. Apa coba untuk pembelajaran minggu kemarin? Ya, Nanda. Keragaman hayati tingkat ekosistem menemukan keanekaragaman hayati tingkat sistem. Betul. Siapa lagi yang masih ingat selain Nanda? Terdapat dua macam ekosistem yaitu ekosistem alami, contohnya ekosistem sungai, ekosistem hutan, ekosistem laut dan ekosistem buatan, contohnya ekosistem sawah dan ekosistem kolam. Oh ya, jadi materi kemarin adalah tentang keanekaragaman tingkat ekosistem. Ada ekosistem alami dan ekosistem Buatan. Sekarang kita akan mempelajari tentang penyusun komponen pada ekosistem sawah. Oh ya. Nah, pernah nggak kalian jalan-jalan di area persawahan? Oke, semuanya pernah ya? Nah, ya. Kalian menemukan apa saja di area sawah selain tanaman padi? Ya, Arya, coba. Saya menemukan rumput, belalang, dan burung-burung. Menemukan rumput, belalang, dan burung. Selain itu menemukan apa lagi? Air dan matahari. Air dan matahari, betul ya. Ibu akan memberikan peta konsep. Jadi sebelum kalian mempelajari lebih dalam, peta konsep akan Ibu berikan terlebih dahulu. Ini peta konsepnya ya. Jadi komponen ekosistem itu ada dua, yaitu komponen biotik dan komponen Abiotik. Komponen biotik itu adalah komponen yang hidup meliputi semua makhluk Hidup. Jadi kalian temukan ada makhluk hidup apa saja di ekosistem sawah. Untuk komponen abiotik itu ada komponen yang tak hidup. Ya, jadi nanti apa saja yang ada di ekosistem sawah. Bisa dipahami untuk peta konsep ini? Bisa. Oke ya. Selanjutnya Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, untuk tujuan pembelajarannya adalah menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk menemukan ekosistem sawah di sekitar sekolah. Tujuan kita pembelajaran hari ini. Indikator keberhasilannya untuk tujuan pembelajarannya apa? Siswa mampu mengamati komponen biotik dan abiotik pada ekosistem sawah yang ada di sekitar sekolah.
mengerjakan LKPD ya. Nah, pada kegiatan ini Ibu ambil 3 penilaian ya. Penilaian sikap, penilaian psikomotorik, dan penilaian kognitif. Sikap nanti saat kalian mengerjakan LKPD, bagaimana sikap bernalar kritisnya. Kemudian psikomotorik saat nanti kalian presentasi di depan ya. Kemudian yang kognitif saat kalian nanti mengerjakan post-test. Bisa dipahami? Bisa. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya pada sintak pertama ini model pembelajaran yang Ibu pakai adalah model PBL ya. Model PBL itu problem based learning, di mana ada 5 sintak nanti yang harus kalian lalui dalam pembelajaran ini. Bertahap nanti akan kalian lalui ya. Nah, sintak pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Di sini silakan kalian duduk untuk berkelompok sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Ada 2 gaya belajar, yaitu gaya belajar audiovisual itu untuk kelompok 1 dan 2. Yang kelompok 3 dan 4 gaya belajarnya visual. Silakan membentuk kelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Ada 4 kelompok ya. Kelompok 1, 2 yang gaya belajarnya audiovisual. Kelompok 3, 4 gaya belajarnya visual. Sudah, Ibu mengecek ya untuk per kelompoknya. Ya, Bu. Kelompok 1 gaya belajar audiovisual ada anggotanya Aden. Kelompok 1 mana? Iya, Aden, Dea, Iren, Nuril. Lengkap? Lengkap. Kelompok 2 dengan gaya belajar audiovisual ada Dava. Kelompok 2 mana? Oh iya ini ya. Ada Dava, Dwi, Jessica sama Sapiro. Betul ya? Lengkap. Kelompok 3 gaya belajar visual ada Azril, Eka, Nanda sama Safa. Lengkap. Kelompok 4 kelompok gaya belajar visual ada Balkis, Evi, Arya sama Wiwi. Oke, lengkap sudah ya. Pembentukan kelompok sudah sesuai. Sekarang ya, Ibu bagikan LKPD yang nanti akan kalian kerjakan setiap sintaknya ya. Ibu berikan per kelompok 1 ya. 1 kelompok 1. Sudah, per kelompok sudah menerima LKPD-nya? Oke, sekarang di sintak pertama semuanya perhatikan ke sini dulu. Ya. Di sintak pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Di sini ada 4 kelompok tadi ya. Kelompok 1, 2 gaya belajar audiovisual, kelompok 3 dan 4 gaya belajar visual. Yang gaya belajar 1 dan 2 audiovisual nanti silakan kalian menyaksikan, mengamati dari video yang sudah Ibu sajikan lewat PowerPoint. Bisa dipahami untuk gaya belajar audiovisual? Bisa. Untuk gaya belajar visual, Ibu berikan artikel yang akan kalian baca lewat Android kalian masing-masing. Ibu berikan lewat Google Class ya, lewat Google Class ya. Sembari yang gaya belajar audiovisual menyaksikan video, silakan yang gaya belajar visual membaca artikel yang sudah Ibu berikan. Paham? Oke, sekarang yang untuk gaya belajar audiovisual kelompok 1 dan kelompok 2 silakan diamati videonya. Gaya belajarnya visual silakan membaca artikel.
belajar audiovisual sudah menyaksikan video yang sudah Ibu sajikan ya? Untuk yang gaya belajar visual masih membaca kan? Atau sudah selesai? Ya. Di sintang pertama ini waktu sudah berjalan 10 menit ya. Nah, di situ nanti kalian amati ya, apa yang sudah ada dari yang kalian amati. Ya, silakan diamati tadi sudah kalian bilang nanti apa yang sudah kalian amati tadi ya. Diskusikan dulu sebentar apa yang kalian amati. Kelompok 1 apa yang sudah kalian amati tadi? Kelompok 1 mana kelompok 1? Ya, apa yang sudah kalian amati setelah menyaksikan video dengan gaya belajar audiovisual? Nah, jadi ada komponen hidup dan komponen tak hidup yang ada di lingkungan sekolah. Kelompok 1. Kelompok 2 apa yang sudah kalian amati tadi? Ada peran komponen biotik dan abiotik yang kami temukan dalam ekosistem sawah di sekitar sekolah. Ada peranan komponen biotik dan abiotik yang ada di ekosistem sawah di sekitar sekolah. Kelompok 3 dengan gaya belajar visual yang membaca artikel. Apa yang kalian amati setelah kalian membaca tadi? Ada komponen biotik dan abiotik yang kami temukan dalam ekosistem sawah pada Kabupaten Bengkulu, Provinsi Nusa Tenggara. Ya, jadi ada komponen biotik dan abiotik juga ya yang ditemukan pada ekosistem sawah di daerah NTB. Ya. Untuk kelompok 4 apa yang sudah kalian amati setelah tadi membaca artikel? Ada peran komponen biotik dan abiotik yang kami temukan dalam ekosistem sawah di Kabupaten Bengkulu, Provinsi. Ya, jadi hampir kelompok 1 sampai kelompok 4 itu tentang komponen abiotik dan biotik beserta peranannya ya. Nah, berarti kali ini kita akan membahas tentang peranan beserta komponennya. Selanjutnya di sintak kedua ya. Di sintak kedua ini dengan Ibu memberikan waktu 10 menit, silakan kalian berdiskusi untuk mencari jawaban sementara dari apa yang kalian amati tadi. Ya, silakan berdiskusi terlebih dahulu untuk mencari jawaban sementara dari apa yang telah kalian amati tadi. Setelah kalian temukan dari pengamatan tadi, silakan berdiskusi. Ibu beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Berdiskusi mencari jawaban sementara ya pada sintak kedua. Di sini Ibu akan mulai mengambil penilaian sikap ya, yaitu bernalar kritis. Kalian sudah mulai bernalar kritis untuk berdiskusi mencari jawaban sementara. Ibu ambil penilaian sikap saat kalian berdiskusi mencari jawaban sementara. Sudah ya, di sintak kedua sudah 10 menitan ya. Kalian sudah menemukan jawaban sementara dari apa yang kalian temukan ya. Selanjutnya kita akan menuju ke sintak ketiga. Di sintak ketiga ini kalian akan melakukan penyelidikan terhadap hasil temuan yang sudah kalian temukan tadi. Hasil penyelidikannya nanti sebagai bahan ajarnya, Ibu berikan bahan ajar
melihat bahan ajarnya itu sebagai panduan kalian untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Ya. Ibu berikan waktu 15 menit untuk menyelesaikan LKPD yang sudah Ibu berikan. Ya. Sumbernya selain dari bahan ajar, kalian juga boleh mencari literatur yang lain dari internet. Ya. Silakan Ibu berikan bahan ajarnya ya sebagai panduan untuk menjawab LKPD. Ya. Dilihat di grup kelas, linknya Ibu berikan ya. Sudah diterima linknya? Ya. Silakan dilihat bahan ajarnya yang sudah Ibu berikan sebagai bahan referensi untuk menjawab LKPD. Hasil temuan kalian silakan ditulis di tabel yang sudah ada di LKPD ya. Silakan dikerjakan, silakan diskusikan. Apabila nanti ada pertanyaan atau kesulitan, silakan bertanya ke Ibu. Ibu akan membimbing kalian. Ya. Waktunya 15 menit untuk mengerjakan LKPD. Silakan dikerjakan. Di sini Ibu juga akan melakukan penilaian sikap sekaligus penilaian LKPD dalam hal kekompakan kalian dalam bekerja. Kerjakan dulu, nanti Ibu keliling ya. Selain bahasa Latinnya rumput itu adalah kalau di padi juga ya Oryza sativa. Kalau padi nama latinnya Oryza sativa. Kalau pisang nama latinnya Musa parnassus. Jadi ditulis juga nama latinnya ya, karena kita sudah mempelajari tentang keanekaragaman hayati ya. Kamu ditulis juga untuk nama latinnya ya, beserta peranannya juga ya. Rumput ini aja juga namanya Oryza sativa untuk padi ya. Oryza sativa ya. Silakan ada yang kesulitan kan? Ada ya apa coba? Bakteri itu termasuk komponen biotik atau abiotik? Bakteri itu termasuk komponen biotik ya. Bakteri termasuk komponen biotik karena dia termasuk makhluk hidup. Ya, betul ya. Silakan dilanjutkan mengerjakan Cacing itu termasuk, kenapa kok termasuk ke dalam komponen biotik? Karena cacing itu termasuk makhluk hidup, dia mempunyai peranan bisa menyuburkan tanaman. Ya, selain itu dia juga bisa mencerna bahan organik menjadi bahan organik yang lebih kecil. Jadi cacing itu mempunyai fungsi atau peranan yang sangat baik sekali terhadap komponen ekosistem. Terus selanjutnya dikerjakan lagi ya. Ya, bahannya bisa dari literatur bahan ajar yang diberikan atau bisa dari internet referensinya ya. Sudah selesai kan karyanya? Selanjutnya di sinta keempat ya. Silakan kalian mempresentasikan hasil dari LKPD yang sudah kalian kerjakan. Ya. Di sinta keempat, presentasikanlah hasil tabel yang sudah kalian kerjakan di depan kelas. Ya. Jadi per kelompok nanti maju ke depan untuk mempresentasikan. Silakan diambil ini bangkunya, tarik ke depan untuk presentasi. Minta tolong.
Di sini Ibu beri waktu 20 menit untuk kalian presentasi. Jadi per kelompok nanti presentasinya 5 menit ya. Kan 4 kelompok. Jadi nanti waktunya 20 menit untuk presentasi ya. Di sini nanti Ibu akan melakukan penilaian psikomotorik saat kalian melakukan presentasi. Di sini nanti juga kalian akan melakukan tanya jawab. Jadi kelompok lain boleh bertanya kepada kelompok yang sudah maju presentasi. Bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya kelompok 1 yang gaya belajarnya audio visual silakan maju ke depan. Kelompok yang lain minta tolong menyimak ya dan memperhatikan. Ibu ambil penilaian psikomotorik kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil LKPD kami, yakni komponen biotik dan abiotik yang kami temukan dalam ekosistem sawah di sekolah yang kami amati selama video. Komponen biotik Silakan Bapak yang lain menanggapi. Jadi dari Arya, apa yang tadi ditanyakan diulang lagi Arya? Cacing merupakan komponen biotik. Apa peranan cacing dalam ekosistem sawah? Apa peranan cacing ya? Dalam ekosistem sawah. Cacing merupakan urai yang memakan partikel-partikel organik. Fungsi cacing tanah bagi ekosistem sawah adalah dapat membantu menyuburkan tanaman. Cacing tanah mengonsumsi sisa-sisa tumbuhan seperti akar dan daun yang mati. Sistem pencernaan cacing tanah mengolah bahan-bahan organik dan mineral dari makanannya, sehingga kotoran cacing tanah memiliki nutrisi yang penuh. Dan tadi dikatakan cacing sebagai organisme pengurai. Ya, ini Ibu mau meluruskan ya. Nah, bahwasanya cacing itu bukan termasuk organisme pengurai. Yang termasuk organisme pengurai itu adalah bakteri dan jamur. Sedangkan cacing ini peranannya dalam ekosistem itu adalah sebagai detritivor. Detritivor itu apa? Detritivor itu adalah organisme yang mencerna bahan-bahan organik menjadi bahan organik yang lebih kecil. Jadi peranannya setelah produsen, konsumen, baru detritivor, setelah itu dekomposer. Jadi peran detritivor di sini adalah antara konsumen yang sudah mati dicerna oleh detritivor, kemudian baru diuraikan oleh bakteri dan jamur. Ya, jadi diluruskan ya. Jadi tadi cacing bukan termasuk pengurai, tetapi merupakan detritivor. Ya, bisa dipahami Arya tadi yang bertanya ya. Jadi peranannya cacing di sini dalam ekosistem sawah adalah sebagai detritivor, mencerna bahan organik menjadi bahan organik yang lebih kecil. Ya, bisa dipahami Arya ya. Jadi peranannya cacing bagaimana? Sangat bermanfaat tidak pada ekosistem sawah? Sangat bermanfaat ya. Jadi kita tidak boleh membunuh cacing. Karena dia apa? Peranannya di situ apa? Selain sebagai detritivor yang mencerna, peranannya apa lagi? Menyuburkan tanaman ya. Jadi keberadaan cacing itu sangat bermanfaat. Ada lagi yang mau bertanya kepada kelompok 2? Sudah cukup? Oke, kita berikan applause kepada kelompok 2. Ya, bebas kami. Niat dari kami, bila ada kata yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjutkan. Selanjutnya di tingkat kelima ya. Di sini Ibu akan memberikan analisis dan mengevaluasi dari hasil pekerjaan kalian tadi ya. Di sini tadi sudah menemukan komponen biotik sama abiotiknya beserta peranannya ya. Nah, jadi di sini definisi ekosistem, kita mempelajari tentang ekosistem ya tadi ya. Apa sih itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dengan lingkungannya
seperti tanah, air, cahaya, matahari, dan udara. Jadi ekosistem itu terbentuk apabila ada komponen biotik dan ada komponen abiotik. Nama latinnya Origia sativa. Kalian harus tahu nama latinnya karena sudah belajar tentang keanekaragaman hayati pada semester 1 kemarin. Ini gambarnya lagi, semua sudah pernah lihat ya? Yang kedua ada rumput. Nama latinnya terus ada tikus ya. Nih, selain itu ada apa lagi? Selain 4 tadi ada burung ya. Terus ada ini semuanya termasuk konsen. Ya, sifatnya adalah hetero ya. Kemudian komponen biotik yang selanjutnya adalah cacing tanah. Ini yang tidak tadi Ibu luruskan ya, bahwasanya cacing tanah itu sebagai detritivore. Ya, peranan abiotiknya, komponen abiotik ya. Itu tadi apa saja yang termasuk komponen abiotik yang sudah itu sangat mempengaruhi ya. Berarti ini bisa kita analogikan ya. Jadi pembelajaran kita ini bisa kita analogikan ya, dengan kalian itu ada di lingkungan sekolah. Ya, jadi kita analogikan pembelajaran hari ini tuh ada di lingkungan sekolah. Kalian itu kalau di lingkungan sekolah kan ada penyusunnya ya. Ya hanya kalian saja. Berarti kalau di sekolah itu ada penyusun yang hidup dan tak hidup. Yang hidup bisa dianalogikan dengan yang apa kalau di sekolah? Ada siswa, ada guru, ada pak kebun, ada ustaz. Ya, itu termasuk komponen yang hidup. Komponen hidup pada lingkungan sekolah. Kalau yang komponen tak hidup pada lingkungan sekolah, kita analogikan dengan bangku, kursi, tulis, kipas angin, ya itu semuanya mendukung dari yang hidup yang ada di sekolah ya, yang mendukung kalian untuk pembelajaran, mendukung bapak ibu guru untuk pembelajaran ya. Jadi untuk sekarang kesimpulannya apa coba dari yang sudah pembelajaran kita hari ini? Apa kesimpulan yang bisa kalian ambil? Ya Iren, apa kesimpulannya yang bisa kamu ambil dari pembelajaran hari ini? Yaitu komponen ada 2 komponen pada ekosistem sawah. Ya. Komponen biotik yang merupakan komponen yang ada di alam dan meliputi semua makhluk hidup. Contohnya hewan, ikan, mikroorganisme, dan manusia. Yang kedua, komponen abiotik yaitu seluruh unsur yang tidak hidup dalam ekosistem seperti tanah, air, dan cahaya matahari. Ya, jadi kesimpulannya ada komponen biotik dan komponen abiotik. Kalau biotik berarti komponen yang hidup. Ya, contohnya makhluk hidup, mikroorganisme ya. Kalau abiotik makhluk tidak hidup. Ya, sudah selesai sampai cinta kelima. Sekarang refleksi. Ya, di refleksi ini apa yang membuatmu tertarik saat belajar ini? Apa yang membuatmu? Ya Dea, coba. Kenapa kamu tertarik belajar tentang hari ini, tentang komponen ekosistem dan peranannya? Kenapa? Saya sangat tertarik dengan pembelajaran hari ini, Bu. Ya, karena kenapa? Karena saya dapat informasi baru mengenai Ya. komponen penyusun ekosistem sawah. Ternyata di ekosistem sawah yang ditemukan tidak hanya padi, tapi organisme lain seperti belalang, bata, tikus, burung, ulat, kuku, dan juga ditemukan komponen lain selain yang hidup, yaitu komponen yang hidup, yaitu abiotik seperti air, tanah, dan cahaya matahari. Ya, betul ya. Jadi sangat tertarik ya. Iya. Karena bisa mengetahui komponen penyusun ekosistem. Jadi tidak hanya padi saja yang kalian temukan tadi ya di sana. Menemukan apa lagi tadi? Ada belalang, ada yuyu ya. Ada apa lagi? Apa? Cacing tanah. Oke. Kalau sudah selanjutnya Ibu akan melakukan
post test untuk mengetahui kemampuan kalian masing-masing ya. Untuk post test ya, silakan duduk kembali tidak sesuai dengan kelompok. Karena ini penilaiannya per individu post test. Silakan duduk kembali tidak sesuai dengan kelompok. Sudah siap untuk melakukan post test? Siap. Siap ya. Ibu berikan waktu 10 menit untuk kalian menjawab soal post test. Soal post test akan Ibu berikan lewat link. Silakan kalian buka di Android kalian masing-masing ya. Ibu akan berikan linknya. Sudah diterima link Google Formnya? Ya, silakan kalian kerjakan post test tersebut. Waktunya 10 menit ya untuk mengerjakan soal post test tersebut. Silakan dikerjakan, Ibu berikan waktu 10 menit. Kalian sudah mengerjakan soal post test tersebut. Ya. Silakan dilihat di Androidnya masing-masing soal post testnya. Dikerjakan sendiri-sendiri ya. Tidak boleh mencontoh karena itu pengetahuan kognitif kalian. Menit untuk mengerjakan. Ayo, ada yang dikerjakan sendiri ya. Nanti kalau kamu masih mencontek punya temennya, kamu kurangi nilainya ya. Kerjakan sesuai kemampuan kalian masing-masing. Sudah selesai prosesnya ya? Hasil jawaban kalian akan terekam di Google Form yang Ibu buat. Nanti Ibu koreksi ya. Hasilnya akan Ibu sampaikan minggu depan ya. Untuk minggu depan pembelajaran yang akan kita pelajari adalah tentang interaksi dari antar komponen ekosistem. Ya, apa saja interaksinya minggu depan akan kita pelajari. Ya. Ada yang ditanyakan untuk pembelajaran hari ini? Tidak. Semuanya sudah paham ya? Terima kasih. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang salah dari Ibu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.